Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast terbaik di Indonesia seputar pendidikan bersama saya Muhtadin di STIT Fathahillah. Siang hari ini saya kedatangan salah satu narasumber yang spesial, yang mana akan mengulik dan juga membahas tentang organisasi yang ada di kampus STIT Fathahillah. Nah, kenapa kita membahas ataupun ingin mengetahui yaitu organisasi? Karena BEM tersendiri adalah badan eksekutif mahasiswa. Dalam kehidupan kampus, perannya ataupun wadahnya sangat penting karena menjadi wadah untuk berkembangnya para mahasiswa. Nah, siang hari ini saya datangkan salah satu tamu yang sangat spesial. Maka tak lama-lama kita perkenalkan Kakak Hanif Nabil Azmi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang dan bangga saya pribadi itu bisa bertemu dan juga ngobrol di sini. Kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah baik. Udah makan belum? Belum sih. Belum juga asaja. Nah, di sini saya pribadi Kak ingin menanyakan beberapa hal tentang BEM tersendiri. Karena kakak tersendiri sebagai ketua BEM, maka saya pribadi sebagai mahasiswa menjadi wakil untuk lainnya ingin mengetahui secara jelas, secara dalam apa itu BEM tersendiri. Nah, sebelum kita beranjak kepada pertanyaan-pertanyaannya, pasti dong saya pribadi dan juga kawan-kawan itu kepo. Kepo akan apa? Akan keseharian yang dilakukan Kak Hanif Nabil Azmi tersendiri. Maka kita tanya dulu, apa sajakah kesehariannya yang dilakukannya? Nah, Kak, kesehariannya apa aja sih selain menjadi BEM itu apa aja? Selain daripada jadi BEM, ya saya juga sibuk mengajar di pondok. Kemudian ya kalau ada waktu luang saya baca buku. Baca buku. Dan terakhir saya juga menjadi sekpon. Sekpim. Sekpim apa tuh? Sekretaris pimpinan. Sekretaris pimpinan. Di pondok, gitu ya. Jadi ya ketiga itulah kesibukan saya di luar daripada menjadi BEM di STIT Fathahillah ini. Baik. Nah, sebelum kakak menjadi ketua BEM, apakah ada riwayat organisasi yang pernah dijalani sehingga kakak tuh yakin bisa mengembangkan BEM ini? Memang sebelumnya dari tahun 2018 juga itu udah bergelut di organisasi ya. Terlebih ketika saya di pondok, mulai dari tahun 2018, waktu itu saya kelas 5 atau di sini tuh ya kelas 2 SMA lah. Yeah. Ketika kelas 2 SMA itu saya menjadi bagian keamanan dan juga bagian bahasa selama 1 tahun. Baru di kelas 3 SMA-nya atau di pondok itu disebut dengan kelas 6, itu saya menjadi ketua muhadharah. Gitu ya. Dan ketika di kampus saya juga aktif di BEM sebelumnya ya di tahun 2022. Itu di angkatan sama Kak? Angkatannya Kang Insan. Kang Insan ya? Iya, di Kabinet Katralingga. Itu selama 2 tahun saya menjadi sekjen dan di tahun 2023 ini saya menjadi BEM. Ketua. Nah, itu beberapa riwayat dari Kak Hanif Nabil Azmi sebelum menjadi ketua BEM. Nah, yang saya ingin tanyakan Kak, seberapa penting sih organisasi dalam kehidupan ini? Di samping kita itu mahasiswa. Jadi organisasi buat mahasiswa itu benar-benar penting ya. Yeah. Karena pengalaman yang kita dapat, pelajaran, dan bukan cuma teori, praktek juga kita dapat di dalamnya, itu lebih banyak dibandingkan kita nggak ikut organisasi. Yeah. Gitu. Jadi yang saya pribadi rasakan ketika saya itu bergelut di organisasi, pengalaman saya itu banyak gitu. Terus juga nggak cuma saya belajar teori tentang kepemimpinan, tentang manajerial, tapi saya juga langsung mempraktekannya di dalam organisasi. Itu sih benefit lebihnya daripada kita masuk organisasi. Baik. Nah, kawan-kawan atau teman-teman yang lainnya,
Riwayat daripada Khairil Nabil Azmi sebelum menjadi ketua BEM itu banyak sekali. Dan benefit dari masuk organisasi itu sangat memberikan efek ataupun dampak yang baik untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita beranjak kepada pertanyaan-pertanyaannya, Khairil Nabil Azmi pengen minum apa? Es teh, air putih, ataupun dari spesial dari tangannya Kak Dea? Yang manis-manis lah. Yang minum saja, oke. Dea, tolong airnya. Bincang Stiva. Makasih Dea. Diminum dulu Kak. Sangat manis seperti orang yang memberinya. Terima kasih Dea. Nah, kita loncat kepada pertanyaan seputar BEM. Karena mungkin para mahasiswa yang lainnya udah gak sabar pengen tahu apa sih BEM dan apa juga strategi dan juga manfaat daripada adanya BEM di kampus STT Fathahillah. Nah, Kak, ada satu pertanyaan ataupun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai host ya. Yang pertama, banyak dari mahasiswa yang nyatanya itu belum mengerti fungsi dan tugas BEM itu sendiri. Secara garis besar, mungkin BEM itu adalah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus. Nah, mungkin bisa dijelaskan fungsional dari BEM yang menjadi fundamental di kampus itu seperti apa, Kak? Pertama emang benar ya, fungsi utamanya itu kan menjadikan wadah ya. Tuh. Menjadikan BEM ini sebagai wadah bagi mahasiswa. Bukan hanya wadah kegiatan, tapi juga wadah aspirasi, wadah keluhan. Kalau saya analogikan, jadi BEM di kampus itu ya seperti halnya presiden lah. Presiden, gubernur, gitu kan, bupati dan sebagainya. Nah, mereka itu tugasnya melayani, gitu loh. Maka fungsi kita itu bagi mahasiswa ya, dan di kampus ini ya untuk melayani mahasiswa. Apa keperluan mereka yang ada di kampus, kebutuhan mereka, bahkan sampai kepada hal yang terkecil bagi kita, keluhan-keluhan mereka itu harus kita dengarkan gitu. Itu sih yang menurut saya menjadi fungsi utama daripada BEM itu sendiri. Memang kalau kita lihat secara gamblang ya, BEM itu hanya sebagai wadah aspirasi, kegiatan, yang mana kesemuanya itu untuk menjadikan mahasiswa itu nggak tok belajar aja, melainkan mereka bisa mengembangkan potensi mereka, mengembangkan literasi mereka dan lain sebagainya. Baik. Nah, sudah jelas ya. Jadi BEM ataupun organisasi yang di Fathahillah itu sebagai wadah aspirasi para mahasiswa. Untuk tujuannya mungkin satu, ingin juga mengembangkan kualitas dirinya dan juga mengembangkan kualitas STT Fathahillah. Nah, dari aspirasi yang disalurkan para mahasiswa Kak kepada pihak BEM, pastinya dari pihak BEM itu membutuhkan yang namanya agent of change, ataupun seseorang yang mana bisa merubah sistem ataupun merubah kondisi yang ada di Fathahillah ini lebih baik gitu kan. Nah, sebagai agent of change, agen perubahan, apa yang sedang digulirkan atau yang dijalankan oleh BEM STT Fathahillah itu sendiri dalam menciptakan perubahan kampus ataupun siklus kampus ini lebih baik lagi? Atau mungkin ada sebuah sistem dari membuat organisasi yang lainnya sehingga ada wadah-wadah yang tertentu sehingga orang itu masuk kepada wadah tersebut sesuai kualitasnya. Mungkin yang saya tahu gitu ya Kak, ada LDK gitu kan, ada Mafala, sehingga orang-orang itu saya lebih condong ke alam, berarti saya lebih ke Mafala gitu kan. Nah, tujuan ataupun adanya organisasi yang lainnya di bawah BEM sebagai agent of change itu untuk menjadikan kampus ini lebih baik. Siklus apakah yang Kakak gunakan dan tim BEM Fathahillah itu kerjakan? Pertama, perubahan apa yang bakalan kita ciptakan? Yeah.
proker kita tahun ini itu nggak jauh beda dengan proker tahun kemarin. Cuma untuk perubahan yang akan kita ciptakan ke depannya, saya analogikan, memang kita sama-sama menciptakan roti, tapi dengan cita rasa yang berbeda. Oke. Jadi insya Allah tahun ini kita bakalan membuat roti yang sama, tapi dengan cita rasa yang berbeda. Sehari roti. Prokernya sama Oke. gitu. Cuma nanti pelaksanaannya tuh seperti apa, itu akan kita buat sangat berbeda. Iya. Kedua, dengan adanya UKM gitu ya, jadi mahasiswa itu bisa menyalurkan potensinya, menyalurkan minatnya. Nah, perubahan selanjutnya yang akan kami buat di BEM ini, kita akan meningkatkan sinergisme antar UKM dengan BEM. Oke. Tuh, makanya saya pribadi, saya masuk ke semua UKM, ya. Saya juga akrab dengan kota-kota UKM-nya, Mapala, terus Racana dan Loma gitu ya. Itu tujuannya untuk menjadi jembatan untuk sinergitas gitu antara BEM dengan UKM. Baik. Sebelum beranjak kepada pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya Kak. Karena Kakak sebagai ketua BEM, apakah Kakak hafal susunan struktur dari BEM tersendiri, dari ketua sampai bawah? Pertama, Ya. yang paling tinggi itu kan Presma, Presiden Mahasiswa. Kedua Wapresma, Wakil Presiden Mahasiswa. Berarti presidennya Kakak sendiri ya? Presidennya Wakilnya? saya, wakilnya itu Kak Mariza. Mariza, Terus di bawah saya itu ada Sekjen. Sekjen, Sekjen itu ada Kak Iis, Iis, ada Kak Andrian. Andrian. Nah, yang bawahnya lagi ada Kementerian Keuangan. Heeh. Menteri Keuangan itu ada Kak Konita, ada Kak Rofika Yalestari. Kemudian bawahnya lagi ada Menteri Sosial Budaya, itu ada Kak Leli, ada Kak Mada. Bawahnya Berarti lagi, sama kayak presiden gitu ya? Ada menteri-menterinya, ada ini gitu ya? iya benar, Dan sesuai berarti berjalannya sesuai dengan haknya gitu Pak ya? benar. Baik. Nah Kak, tadi kan mungkin kita ada membahas strategi ataupun BEM itu apa. Dan di kampus pastinya kita juga mengenyam sebuah pembelajaran gak jauh tentang politik gitu Kak. Apalagi sekarang nih. Sekarang tuh gembor-gembor banget pergantian presiden. Kakak sendiri milih siapa nih? 1 apa 2 apa 3? Nah Kak, dalam perjalanan juga BEM itu dituntut untuk bisa berpolitik strategi gitu kan ya. Apa yang dijalankan BEM dalam kesertaannya di dalam kampus sebagai social control di kampus itu sendiri? Mungkin kalau menjadi sosial kontrol di luar itu ya kami belum siap gitu ya. Iya. Karena lihat SDM-nya dan relasi kami juga yang kurang. Tapi kalau untuk menjadi sosial kontrol di kampus, sedikit cerita, dulu saya juga pernah dapat keluhan dari mahasiswa terkait pembagian kelas gitu. Terkait pembagian kelas, jadi waktu itu ada mahasiswa yang jumlahnya satu angkatan yang jumlahnya itu cukup banyak, kemudian diletakkan di kelas yang sempit. Oh iya. Gitu. Lantas dia ngeluh, dia bingung kan harus ngeluh ke siapa. Waktu emang di awal ketika acara sofa itu saya bilang kalau ada keluhan silakan salurkan ke kami, ada aspirasi silakan salurkan kami. Dia keluhkan ke saya, kemudian saya langsung laporkan ke bagian kemahasiswaan gitu. Nah di situ baru ada perubahan jadwal. Itu salah satu bentuk sosial kontrol yang kami lakukan di SDIT Fatahillah ini. Selebihnya ya kami akan menampung banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa ya terkait yang mereka rasakan, yang mereka dapatkan di SDIT Fatahillah ini. Baik. Jadi BEM itu juga menjadi wadah curhat ya kayak. Benar. Wadah curhat. Kan ke presiden juga nggak ada masalah toh, Iya sih. ngeluh curhat gitu ya. Cuaks. Lanjut.
Nah, dari rangkaian pertanyaan tadi, udah kita bahas sindir sedikit tentang agent of change dan juga social control. Mungkin juga ketua BEM ataupun menteri-menteri yang lainnya juga itu berupaya untuk menjalankan tugasnya itu dengan baik ya. Dan juga mendapatkan masukan ataupun saran dari petinggi-petingginya kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih caranya BEM itu menumbuhkan rasa spirit dalam mahasiswa itu, entah di dalam belajarnya ataupun di dalam berorganisasi, untuk menunjukkan bahwa mahasiswa Fathahillah itu mahasiswa yang berguna, mahasiswa yang berkualitas. Nah, BEM itu bagaimana cara memberikan spirit itu kepada mereka? Karena melihat daripada mahasiswanya yang berbeda, Yeah. mereka kan dibedakan dengan angkatan, dibedakan dengan kelas, dibedakan dengan semester gitu ya. Bagaimana menyatukan mereka itu dalam spirit, dalam kampus? Mungkin saya memiliki satu cara, yaitu dengan menggabungkan mereka dalam satu kegiatan yang sama. Nah, itu akan termaktub dalam proker, gitu ya, proker-proker kami, dan kami akan satukan mereka di situ untuk menciptakan sinergi yang baik. Contohnya apa, Kak? Contoh, acara seminar, acara field trip, gitu kan, touring. Kemudian ada juga LDPS, Ya, betul. itu dan lain sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan yang kami buat tujuannya agar menyatukan mahasiswa tanpa mereka merasa berbeda kelas, tanpa mereka merasa berbeda semester, tanpa mereka merasa berbeda angkatan. Berarti biar membaur ya kayak gitu ya, biar membaur, saling kenal. Maka yang nggak kenal, ayo kenalan. Karena tak kenal maka tak Saya. Nah, kemudian saya juga karena salah satu mahasiswa di Fathahillah gitu ya Kak, dan betul-betul sangat merasakan pentingnya itu organisasi, karena organisasi itu juga bisa menjadikan diri kita itu berdisiplin. Kemudian saya pengen tahu Kak, dari Kakak pribadi gitu kan, karena mungkin orang-orang akan memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Nah, BEM itu apa namanya, manfaat yang kita ambil dari BEM, terkhusus Kakak tersendiri dari ketuanya, apa manfaat terbesarnya? Manfaat untuk saya atau untuk Iya, kampus? manfaat untuk Kakaknya. Manfaat saya untuk saya pribadi daripada organisasi ini, Iya. BEM. Tadi 2 pengalaman yang saya dapatkan itu lebih banyak. Terus apa namanya, teori dan prakteknya itu dapat gitu. Di kelas saya belajar teori tentang manajemen keuangan. Terus ada lagi manajemen perencanaan. Nah, di situ saya praktekkan di BEM. Jadi 2 benefit ini benar-benar tinggi nilainya, sehingga ketika nanti saya terjun ke masyarakat ataupun saya gunakan hal-hal ini ke kehidupan saya nanti di masa depan, itu benar-benar berguna banget gitu. Jadi BEM itu ataupun organisasi itu sangat penting ya, penting banget. Dari 6 pertanyaan yang sudah saya tanyakan gitu kan, saya juga pengen tahu Kak, dari keseluruhan dampak seperti apa yang didapat dan dirasakan mahasiswa itu sendiri ketika BEM itu membuat sebuah rencana ataupun kegiatan. Karena betul tadi dikatakan bahwa dari semester 1 sampai semester berapa gitu kan, itu kan dibedakan dengan kelas ataupun sifat jenis manusia yang berbeda-beda gitu kan. Nah, fungsional BEM dan juga bagaimana caranya memberikan dampak yang baik kepada mereka, entah mungkin melalui dengan adanya seminar gitu kan, ada caranya LDVS ataupun yang lainnya, ataupun perkumpulan yang lainnya. Nah, dampak yang terbesar dari BEM itu untuk mahasiswa itu apa selain organisasi? Dampak yang kami berikan. Ya, betul. Dampak yang kami berikan kepada mahasiswa nanti adalah kenyamanan mereka di dalam kampus, kesejahteraan mereka di dalam kampus, sehingga mereka itu di samping belajar juga mereka mendapatkan ketenangan dalam belajar juga. Itu sih. Oke. Nah, teman-teman, sudah selesai pertanyaannya. Cuma ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan.
Nah kemarin kan alhamdulillah qadarullahnya Kak Nabil Azmi itu melaksanakan ibadah umroh. Pesan ataupun kesan apakah yang kakak dapatkan di Mekah ataupun ketika berada di sana? Mungkin orang-orang di sana dan juga saya pribadi gitu kan. Saya juga pengen ke sana, cuma Amin. belum ada waktunya. Mungkin belum dipanggil. Dan mungkin rekan-rekan di sini dan Pak itu yang paling cakep tuh mungkin juga ikut. Apa kesan Kak ketika kakak itu berada di sana? Kesan yang paling istimewa gitu. Pertama, Ya. yang saya rasakan itu di sana kenikmatan dalam ubudiyah, dalam beribadahnya itu lumayan tinggi gitu. Wah, Itu benar-benar beda banget kenikmatan yang saya rasakan, ketenangan yang saya rasakan dalam ibadah dibandingkan di sini ya. Bukan berarti di sini juga nggak tenang, sama-sama tenang, mungkin di sana jauh lebih tenang. mungkin gitu. beda feel gitu ya. Beda feel. Terus yang saya pelajari di sana, dari semua ibadah yang saya rasakan, itu satu yang paling memberikan impact yang besar gitu, sholat. Sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat di sana, itu feel-nya luar biasa. Emang yang kita lihat umroh itu kan ihram, Iya. kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Tapi yang paling nikmat daripada ihram ini, daripada umroh ini, itu sholatnya. Sholat. Kita sholat di Masjid Nabawinya, kita sholat di Masjidil Haramnya, itu yang memiliki rasa beda daripada ibadah umrah itu sendiri. Gitu. Jadi feel dalam sholat ya di masjid-masjid itu luar biasa. Cuma Kak pas di sana bertemu ini gak orang-orang yang beda gitu. Iya, Pasti. kultur beda, ras gitu kan, bahasa. Orang Arab ada. Pasti. Baik, terima kasih untuk Kak Harif Nabil Azmi telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk berdiskusi ataupun berdialog tentang BEM di STIT Fathahillah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika seandainya banyak kata-kata ataupun perbuatan yang kurang pantas. Saya dan kru mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang setia menonton podcast terbaik seputar pendidikan bersama saya, host terbaik, Muhtadi. Dan jangan lupa teman-teman, subscribe, like, dan juga share ke yang lainnya agar orang-orang mengetahui bahwa kampus ini kampus yang jaya, jaya, jaya. Dan untuk para calon mahasiswa baru yang ingin bergabung bersama kita di STIT Fathahillah, mungkin tak tahu bagaimana caranya. Untuk caranya, kalian bisa klik website di bawah ini dan juga bisa hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.